Bapak, saudara-saudariku, keluarga besar GKI Bumi Ayu terkasih, saya sangat senang hari ini berada di dalam kebersamaan kita di Gereja Tuhan di GKI Bumi Ayu ini. Menyenangkan sekali kalau gereja kita sedang mempersiapkan suasana Kartinian. Jadi lihatlah pemusik kita, wah ganteng sekali ya Bang Jeremy dengan pakaian dan ulos ya. Mantap kali Bang ya. Juga ada banyak sahabat kita mengenakan kebaya. Tadi sempat saya menyapa seorang tante ya. Pakai bagus banget kebaya encimnya loh tante gitu ya. Ibu bapak saudaraku, hari ini kita boleh merayakan kebersamaan kita dengan tema khotbah tak berhenti bersaksi. Kalau kepada kita ditanya mengapa kok kita diundang supaya tidak berhenti bersaksi? Jawabnya, dalam hidup ini hatiku, perasaanku, hari-hariku berlimpah dengan sukacita setiap hari mengikut Tuhan. Itu sebabnya aku akan bercerita, bersaksi pada siapapun. Benarkah kita diundang untuk mengalami sukacita terus-menerus? Sebuah lagu akan saya iringi dengan musik ukulele. Goklas Niroha Doa. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Goklas Niroha Doa dingolukon 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 goklas Niroha Doa dingolukon tong-tong dirohakon mau liate goklas Niroha maringan holong mi Tuhan dia mau liate goklas Niroha maringan holong mi Tuhan dia. Yuk kita nyanyi lagu ini lebih semangat lagi dengan tepuk tangan ya. Mari kita nyanyi sama-sama demikian. Goklas Niroha Doa dingolukon 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 goklas Niroha Doa dingolukon tong-tong dirohakon mau liate goklas Niroha maringan holong mi Tuhan dia mau liate goklas Niroha maringan holong mi Tuhan dia. Mungkin ada yang bertanya, Pak Stefanus, enyong wong Jawa ya, ora teyeng bahasa Batak Toba. Artinya apa kie ya? Yuk kita nyanyi dalam bahasa Indonesia ya. Kita nyanyi lebih semangat sekali lagi. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersukacita, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Puji Tuhan, puji debata. Ya, kalau kita hari ini diajak bersukacita. Ibu bapak, saudaraku dan anak-anak terkasih, seorang mengatakan, tahukah kita katanya kue donat itu lambang sukacita. Apa iya donat lambang sukacita? Mana buktinya Pak Stefanus? Lihatlah.
Sukacita kan? Ya, ibu bapak saudaraku, bapak ini saking hobinya makan donat sampai perutnya bunder kayak donat. Ya, ibu bapak saudaraku terkasih, benarkah sukacita itu yang Tuhan harapkan ditampilkan dalam hidup ini? Ayo kita belajar sama-sama memperhatikan firman Tuhan ini. Bagian yang pertama, saya ajak ibu bapak saudara-saudari bersama dengan anak-anak ikut membaca firman Tuhan. Yohanes 20 ayat 19 dan ayat 20 ya. Sama-sama kita ucapkan begini. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ibu bapak saudaraku terkasih, lihatlah. Penginjil Yohanes mencatat dengan teliti dan cermat apa yang terjadi dalam komunitas murid-murid Tuhan Yesus sejak murid-murid itu melihat Yesus guru dan Tuhan kami ditangkap, Yesus guru dan Tuhan kami diadili, Yesus guru dan Tuhan kami dijatuhi hukuman mati di atas kayu salib. Kami melihat dari jauh bagaimana Tuhan dan guru kami dianiaya sampai mati di kayu salib. Bahkan kami pun melihat bagaimana tubuh jenazah Tuhan dan guru kami diturunkan dari kayu salib, dimakamkan. Kami pun tahu di mana letak makam yang diberikan oleh Yusuf orang Arimatea. Ibu bapak saudaraku, penginjil Yohanes mencatat sejak peristiwa itu, komunitas para murid sendirian takut, tapi kalau berkumpul juga takut. Alkitab sebut dengan sangat jelas, mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kalau guru dan Tuhan kami saja mengalami seperti itu, kami para muridnya bakal mengalami seperti apa? Solusinya, sendirian takut, berkumpul juga takut kalau ketahuan rame-rame. Jadi Alkitab sebutkan, para murid berada di suatu tempat rahasia. Dengan catatan, pintu-pintu terkunci rapat. Ini kayak kumpulan bawah tanah. Kumpulan yang tersembunyi, kumpulan yang rahasia, karena mereka takut dengan orang banyak. Tapi lihat, Alkitab mengatakan Tuhan Yesus datang menjumpai para murid. Tuhan Yesus memberikan firman yang paling dibutuhkan para murid, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Melawan rasa takut, melawan rasa gentar, melawan rasa gelisah dan khawatir, Tuhan sediakan sapaan pertama setelah ia bangkit. Damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu saudaraku, Tuhan Yesus membuktikan bahwa ia adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Ia tunjukkan tangan dan lambungnya. Dan lihat, di bagian ayat 20 paling akhir, murid-murid berubah, bersukacita. Ini sumber kegembiraan yang mestinya ada dalam komunitas para murid. Komunitas para murid sudah dipulihkan. Semula takut, dikasih damai sejahtera, boleh melihat bekas-bekas luka penyaliban Tuhan Yesus. Hasilnya murid-murid berubah bersukacita. Ya. Apakah Bapak Ibu yang mengikut Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit juga bersukacita? Mana tandanya kalau hidupmu bersukacita?
Coba kasih wajah yang penuh senyum buat kiri kananmu. Ya, ada sukacita benar ya, puji Tuhan ya, bahwa kita sedang ikut Tuhan Yesus Allah yang bangkit, wajahnya mesti sukacita. Tapi apa kata penginjil Yohanes, saudaraku? Yuk kita lihat ayat 24 dan 25. Kita baca bareng-bareng begini ya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ibu bapak, saudaraku, kalau para murid tidak berani sendirian, mereka lebih memilih berada dalam komunitas walaupun di tempat tersembunyi dan rahasia. Tapi apa kata Alkitab tentang Thomas? Thomas yang disebut si kembar atau Didimus ternyata tidak ada, tidak ikut kumpulan para murid. Jadi Thomas ketinggalan update info. Ya, Thomas belum merasakan sukacitanya para murid ketika dikunjungi melihat Yesus Tuhan mereka telah bangkit dan hidup lagi. Lihatlah apa yang dilakukan para murid yang lain. Mereka bersemangat untuk bersaksi. Mereka dengan penuh kegembiraan mau meyakinkan Thomas, kalau kami kumpulan murid-murid ini sudah melihat Tuhan Yesus bangkit. Namun reaksi Thomas mengagetkan mereka ya. Thomas ngomong, kalau aku belum lihat bekas paku di tangannya, kalau aku belum mencucukkan jariku ke dalam bekas lubang paku itu, atau mencucukkan tanganku ke dalam lubang yang ada di lambung Tuhan Yesus, jangan harap aku bisa percaya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Ibu bapak, saudaraku, melihat jawaban Thomas ini, saya ingin mengajak ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak untuk lebih mendalami sebenarnya Thomas itu kepribadiannya macam apa? Ya, Bapak Ibu saudaraku, mungkin Bapak Ibu saudara-saudari dan anak-anak sepakat untuk mengatakan seperti saya, bahwa Thomas itu ternyata termasuk orang sulit. Ya, wong angel, kira-kira gitu ya. Apakah dalam hidup kita pernah ketemu wong angel, ya, orang yang sulit? Bapak Ibu saudaraku, mungkin bandingannya begini. Kita pernah dulu waktu sekolah mengerjakan soal. Ternyata soal ujian itu ada yang gampang dan ada yang sulit. Ya, jawabnya sulit sekali. Nah, saya mau mengatakan dengan jujur bahwa ternyata soal manusia juga ada jenis orang yang sulit, yang biasa kita sebut wong angel, dan bacaan firman hari ini tunjukkan buat kita. Thomas itu wong angel, ya, tipe orang sulit sekali. Kenapa begitu? Ayo kita kenal siapa sifat Thomas. Saya menggambarkan hatinya seolah-olah sudah dikunci rapat. Ya, Thomas, jika dia ada dalam kumpulan kita hari ini, mungkin banyak orang akan mengatakan Thomas itu orang yang sulit diajak bergaul dengan enak. Ya. Pergaulan dengan Thomas itu modelnya kaku. Ya. Thomas perasaannya tidak gampang tergerak, tidak mudah diajak untuk ikut bergembira.
sudah kaku, modelnya dingin kayak gitu. Kenapa Thomas seperti itu? Ya, Thomas adalah tipe orang yang pesimistis, berpikir negatif melulu, ya. Dan terbukti Thomas memilih suka menyendiri. Kalau punya kesedihan, kalau murid-murid yang lain berkumpul, Thomas memilih memisahkan diri. Bicara tentang soal menyendiri dibanding dengan soal kumpul-kumpul, saya ingin membandingkannya dengan zaman dulu ketika kita masih punya setrika areng, ya. Pasti di antara kita boleh mengenang kembali, bernostalgia zaman dulu nyetrika pakai setrika areng, ya. Setrika areng itu punya ciri khas, ada logo ayam jantan atau ayam jago itu, ya. Itu jadi tuas, kunci, pengait dan pembuka. Gimana kalau mau pakai setrika arang? Kita tahu mesti dibuka dulu lewat kunci ayam jagonya itu, ya. Setelah dibuka disiapkanlah bahan bakarnya itu areng, ya. Areng yang warnanya hitam ini dimasukkan ke dalam wadah setrikaan itu, lalu kemudian dikasih minyak tanah zaman dulu, terus disulut dengan api. Dan kita tahu setrika ini sekarang udah berisi bara api yang merah menyala, ya. Berarti setrika ini sudah siap digunakan untuk menyetrika. Tapi apa yang terjadi? Setrika areng kalau lama dipakai, baranya itu tambah panas. Ternyata waktu nyetrika pakai setrika yang kepanasan, bajunya malah pelitat-pelitut, ya. Bajunya malah lengket-lengket di setrika itu. Apa yang dilakukan zaman dulu kalau setrikanya udah kepanasan? Yang saya tahu, setrika itu segera dibuka. Lalu dengan penjepit diambillah bara-bara api itu sebagian. Dikeluarkan dari wadah setrikaan itu supaya setrika ini enggak kepanasan dan bisa dipakai lagi. Sekarang perbandingkanlah apa yang terjadi dengan bara api yang ditaruh di luar setrika dan apa yang terjadi dengan bara api yang ada di dalam setrika. Bedanya bumi langit, ya. Bara api yang di dalam setrika itu selalu merah menyala, ya. Kalau mau padam, kesenggol bara yang lain, terus bisa dipertahankan tetap merah membara. Tapi lihat, bara api yang ditaruh di lantai, dikeluarkan dari wadah tadi, dari setrikaan tadi, apa jadinya? Bara api itu lama-lama padam, lama-lama mati nyalanya. Bara itu kembali jadi areng lagi, gitu ya. Lihat Bapak Ibu, kalau ada anak Tuhan suka menyendiri, memisahkan diri, mundur dari persekutuan, maka nanti kondisi imannya kayak bara api yang ditaruh terpisah dari yang lain-lain. Nyala imannya redup, makin lama makin surut, dan akhirnya iman itu bisa padam. Ya. Tapi lain, kalau bara api di dalam wadah setrikaan tadi mau padam, ada bara yang lain, langsung kena hangatnya dan panasnya menyala lagi. Jadi Ibu Bapak Saudaraku, keluarga besar GKI Bumiayu, jangan pernah kita suka memisahkan diri kayak Thomas, ya. Ada bahayanya, ada risikonya. Lama-lama nanti kalau kita menjauh dari persekutuan, iman ini jadi redup, jadi padam. Bahkan kita bisa kehilangan iman di tengah jalan. Bapak Ibu Saudaraku,
Kalau dibandingkan dengan setrika modern, mungkin beda banget ya. Setrika modern, setrika listrik itu nyaman Pak Stefanus. Ada sensor otomatisnya. Kepanasan langsung berubah suhunya jadi dingin ya. Nanti kurang panas bisa naik lagi. Pokoknya setrikanya nyaman. Itulah keuntungan hidup sebagai manusia modern. Kasihan zaman papah mamah kita dulu. Kasihan zaman kakek nenek kita dulu. Kalau nyetrika ribet banget. Tapi paling tidak hari ini aku dapat sebuah pelajaran penting. Aku nggak boleh jadi bara api yang terpisah dari kumpulan komunitas seperti Thomas. Ibu bapak saudaraku, apakah Tuhan Yesus membiarkan Thomas berlarut-larut di dalam kesedihan dan kehilangan sukacita hidup? Ternyata tidak. Mana buktinya? Yuk kita baca bareng-bareng ayat 26 dan 27 ya. Kita ucapkan sama-sama begini. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Puji Tuhan, saudaraku. Tuhan kita adalah Tuhan yang ternyata memperhatikan orang per orang, satu persatu. Ya. Untuk tipe Thomas, wong angel seperti dia, Tuhan pun mau datang secara spesial. Tuhan mau menampakkan diri ketika Thomas yang sekian lama 8 hari berturut-turut coba diyakinkan oleh rekan-rekan murid yang lain. Ayo percayalah, ayo yakinlah, Yesus Tuhan telah bangkit. Thomas tetap menolak. 8 hari saudaraku, bukan waktu yang terlalu pendek, tapi juga bukan waktu yang terlalu lama. Untuk Thomas, sungguh-sungguh dikunjungi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tunjukkan Thomas, ini tanganku yang ada tanda bekas dipaku di kayu salib. Thomas, taruhlah jarimu di luka ini. Atau masukkan tanganmu ke dalam lubang di lambungku. Saya membayangkan Tuhan kita itu betul-betul kasihnya itu luar biasa ya. Untuk tiap-tiap orang Tuhan mau mengerti dan memahami. Kalau memang Thomas butuh bukti, aku siap membuktikan. Dan apakah ada hasilnya? Mana hasilnya menurut catatan Alkitab? Yuk kita baca bareng-bareng ayat 28 dan ayat 29 ya. Demikian. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudaraku, penginjil Yohanes memberi catatan. Inilah pengakuan iman paling awal di dalam Alkitab. Yaitu pengakuan iman dari Thomas. Ketika Thomas menyebut Yesus itu Tuhanku dan Allahku. Sebuah pengakuan iman yang sangat personal. Pengakuan iman yang begitu pribadi. Engkau adalah Yesus Tuhanku dan Allahku. Tuhan Yesus menegur Thomas. Engkau sudah melihat aku terus engkau percaya ya.
Betapa bahagia mereka yang tidak usah melihat tapi percaya. Berbahagialah keluarga besar GKI Bumiayu yang tidak usah melihat bukti tanda-tanda kebangkitan pada luka-luka di tubuh Tuhan Yesus, tapi kita tetap percaya sampai hari ini. Namun lihatlah apa yang terjadi dengan Thomas. Thomas dicatat dalam sejarah. Benarkah Thomas sekarang menjadi seorang murid Yesus yang terus bersaksi, menceritakan Yesus itu Tuhan yang bangkit, Allah yang hidup, bahkan Dia itu Tuhanku dan Allahku? Ibu bapak saudaraku, pernahkah kita nonton film India yang ada hiasan-hiasan salib, gambar Tuhan Yesus dipasang di tembok-tembok rumah orang-orang India? Kalau pernah, orang mengatakan, inilah buah pelayanan Thomas. Ada catatan khusus. Thomas pelayanannya sampai ke negara India. Di India ada sebuah gereja awal, gereja mula-mula di India. Namanya Gereja Martoma. Konon katanya ini adalah gereja buah penginjilan dari Thomas. Wong angel, murid yang sulit seperti itu. Ternyata Tuhan perlengkapi untuk menjadi saksi Tuhan. Luar biasa ya. Ibu bapak saudaraku, apa kesaksian Alkitab? Menarik sekali. Yuk kita baca ayat 30 dan 31 ya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Puji Tuhan. Penginjil Yohanes memberi catatan spesial. Masih banyak tanda-tanda mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus di depan mata para murid, tapi tidak tercantum pada tulisan kitab ini. Namun, semua yang sudah tercantum dalam kitab ini khusus dicatat supaya siapapun yang membaca jadi percaya. Termasuk keluarga besar GKI Bumiayu. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus itu Mesias. Percaya bahwa Yesus itu Anak Allah. Percaya kalau aku beriman kepada Yesus, Sang Mesias, Sang Anak Allah yang hidup, maka aku memperoleh hidup kekal. Saved by grace. Diselamatkan karena anugerah. Mana buktinya? Bahwa apa yang dituliskan dalam Injil ini jadi berkat. Bapak Ibu, saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah kesaksian. Kesaksian tentang seorang filsuf dari kota Athena, Yunani di abad kedua. Namanya Aristides. Lahir tahun 90. Meninggal tahun 150. Siapakah Aristides ini? Ia adalah salah seorang yang dipilih oleh Kaisar Roma yang bernama Hadrianus supaya menyelidiki kok muncul komunitas yang baru di tengah-tengah masyarakat, komunitas yang aneh, kumpulan orang-orang yang hidupnya berbeda, yaitu kumpulan orang-orang Kristen. Aristides dipercaya Kaisar Hadrianus untuk menyelidiki sebagai seorang pemikir, sebagai seorang cendekiawan. Coba amati siapa komunitas orang-orang Kristen itu.
Apa hasil penyelidikan Aristides? Dan bagaimana cara Aristides menyelidiki kumpulan orang-orang Kristen? Aristides memberi catatan. Aku datang, gabung, melihat langsung kehidupan komunitas yang ada di tengah masyarakat yang baru-baru ini muncul, yang membuat hati kaisar bertanya-tanya. Waktu aku kumpul bareng, hidup bersama dengan kumpulan komunitas orang Kristen, maka aku menulis laporan untuk kaisar. Apa laporanku? Kaisar yang mulia, lihatlah bagaimana mereka ini saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu berita yang disampaikan Aristides. Kalau aku diminta menilai, menyelidiki tentang kumpulan gereja mula-mula, kumpulan orang-orang Kristen, maka laporanku hanya bisa seperti ini. Aku sudah membuktikan, gabung, kumpul bersama dengan mereka. Ternyata mereka hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Ibu bapak saudaraku, sejarah gereja mencatat Aristides telah melakukan penelitian tentang kehadiran gereja mula-mula. Satu kata abadi yang tetap menggema, mewarnai sejarah dunia. Gereja menghadirkan kasih nyata lewat percakapan, lewat pikiran, lewat perbuatan, lewat aksi nyata. Dan itu yang dilaporkan kepada Kaisar Hadrianus saat itu. Jadi kehidupan gereja dipenuhi dengan wujud kasih yang nyata. Mengingatkan saya dengan seorang filsuf dari Prancis bernama Francois Delevis. Filsuf dari Prancis ini hidup tahun 1764 sampai 1830. Menulis sebuah semboyan kata-kata. Tulisannya seperti itu. Kalau dibaca noblesse oblige. Ya. Itu adalah ungkapan bahasa Prancis yang kalau diterjemahkan di dalam nama yang luhur mengandung tanggung jawab yang luhur pula. Ketahuilah, gereja, kita semua, ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak dan saya, kita menyandang nama Yesus Kristus yang mulia. Ya. Jadi, nama Yesus Kristus itu ditaruh di hati, juga di pundak kita. Maka kita pun bertanggung jawab, menjaga, dan berperilaku seperti Kristus Yesus. Tunjukkan bahwa kesaksian gereja itu ada sejak dulu sampai sekarang. Tunjukkan GKI Bumi Ayu ini adalah kumpulan komunitas orang Kristen yang hidupnya gembira, peduli satu dengan yang lain, yang rela menolong satu dengan yang lain. Sehingga benar seperti tema khotbah hari ini, kita adalah pengikut Kristus yang tidak berhenti bersaksi. Hidupku, keluargaku, ucapan perkataanku, hari-hariku mencerminkan kebahagiaan sebagai pengikut Kristus. Maukah saudara? Kita tunjukkan mulai hari ini. Ketika gereja kita mengajak nanti bukan hanya perjamuan kasih. Saat aku meminum anggur perjamuan Tuhan, hatiku disegarkan, imanku disegarkan. Ataupun saat aku menikmati roti perjamuan Tuhan, aku jadi kuat lagi imanku. Ternyata GKI Bumi Ayu mengajak kita nanti berlanjut.
di sebelah samping gereja. Untuk kita menikmati perjamuan kasih. Inilah tanda kebersamaan yang dunia mesti lihat. Dunia tertarik untuk mengamati betapa baiknya hidup komunitas orang-orang Kristen di kota Bumiayu ini. Maukah saudara, engkau jadi saksi Tuhan lewat hari-hari hidupmu? Engkau dipilih dan diutus Tuhan untuk bersaksi dimanapun kau berada. Kalau engkau katakan, Tuhan, aku siap. Tuhan perlengkapi hidupku. Ayo kita bangkit berdiri. Saya undang ibu bapak saudara-saudari dengan bangkit berdiri. Taruh tanganmu di dadamu. Letakkan tanganmu di dadamu. Kita nyanyi dengan tempo yang sangat lambat. Tuhan, aku mau dipakai jadi saluran berkat. Aku siap ya Tuhan. Letakkan tanganmu di dadamu. Kita nyanyi dengan penuh iman. Demikian. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Angkat tanganmu saudaraku. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Biarlah musik dengan lembut mengiringi doa-doa kita. Berdoalah. Saudaraku, apa yang terjadi dalam keluargamu akhir-akhir ini? Benarkah hidupmu menghadirkan kegembiraan di tengah rumah tanggamu? Perkataan-perkataan seperti apa yang kau ucapkan terhadap seisi rumahmu? Sungguhkah itu perkataan berkat yang membawa damai dan kegembiraan? Taruh tanganmu di dadamu. Mintalah ampun. Kalau kata-kata kita sering menyakiti, melukai, bahkan menghina anggota keluarga kita. Saudaraku, kegembiraan seperti apa yang kau pancarkan dari wajah, dari sikap hidupmu selama ini? Benarkah kehadiranmu membawa kegembiraan? Tuhan mau hidupmu jadi saksi
menghadirkan damai dan sukacita. Mintalah ampun kalau hidupmu seringkali menjadi orang sulit, wong angel di tengah keluarga. Tuhan mau hidup ini berubah. Tuhan mau hidupmu jadi saksi. Berubahlah karena Yesus telah bangkit. Yesus hidup dan Ia mau memimpin masa depan keluargamu. Saudaraku, doakan anggota keluargamu. Mungkin ada nama-nama yang ingin kau doakan. Mereka yang saat ini sedang punya masalah di dalam hidupnya. Panggil namanya, sebut namanya dalam doamu. Tuhan memilih hidupmu, menjangkau mereka, merangkul mereka, mengasihi lebih dan lebih. Maukah saudaraku, engkau diutus Tuhan, jadi saksi Tuhan yang hebat. Taruh tanganmu di dadamu, katakan dengan iman, pakailah aku Tuhan, jadi saluran berkat-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Pakailah aku, jalan berkat-Mu memancarkan cahayamu. Kita angkat tangan kita. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang